Selamat datang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara, tahun anggaran 2024. Penghasil PAD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara adalah TPA Selamat Indah dan kutipan wajib pajak sampah. 1. TPA Selamat Indah, lokasi yang ada sekarang adalah metode sanitary landfill, tapi pelaksanaannya menggunakan open dumping. Untuk mengurangi volume sampah di TPA pada tahun 2024 akan kita jalankan pengolahan sampah dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik serta TPA Selamat Indah dikembalikan sebagaimana peruntukannya yaitu metode sanitary landfill. 2. Kutipan wajib pajak sampah. Kutipan wajib pajak sampah masih jauh dari kemampuan PAD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara, karena timbulan sampah yang diangkut masih 9,01% yaitu 2.747 kg per hari dari jumlah timbulan sampah 152.400 kg per hari. Pada tahun 2024 kita akan tingkatkan kembali penanganan timbulan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara. TPA Selamat Indah, kondisi existing, berada di Desa Selamat Indah Kecamatan Seumadam Kabupaten Aceh Tenggara, dengan luas lahan 6 hektar, dengan karakteristik, waktu rencana 2013 sampai dengan 2033, luas area terpakai 2 hektar, jarak dari pusat kota 20 km, jarak dari permukiman 250 meter, jarak dari badan air sungai 500 meter, metode pengolahan menggunakan metode sanitary landfill. Pemecahan masalah TPA Selamat Indah, besarnya timbulan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan jumlah penduduk adalah 152.400 kg per hari. Dengan demikian dikhawatirkan TPA Selamat Indah tidak akan mampu menampung timbulan sampah sampai dengan 2025, maka tahapan yang harus dilakukan adalah 1. Pengomposan. Setelah dilakukan pemilahan, sampah organik diolah kembali menjadi pupuk organik. Besaran sampah organik pada sampah padat adalah berkisar 60%. 2. Daur ulang plastik. Sampah plastik minuman mineral dan botol plastik yang masuk ke TPA Selamat Indah adalah sebesar 20% dari sampah padat. Sampah plastik ini dapat dilakukan daur ulang untuk menambah PAD. 3. Sanitary landfill. Semua sampah yang tidak bisa didaur ulang kembali sebanyak 20%, kita tempatkan ke dalam kolam sanitary landfill untuk dilakukan penimbunan, dipadatkan dan dilapisi dengan tanah tahap demi tahap. Pembuatan kompos TPA Selamat Indah. Permasalahan, dengan bertambahnya timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk, apabila tidak dilakukan pengolahan sampah, maka dikhawatirkan TPA Selamat Indah tidak akan mampu menampung sampah yang ada sampai tahun 2025. Metode pengomposan yang dilakukan secara efektif dan efisien di TPA Selamat Indah akan mendapat manfaat ganda yaitu mengurangi volume sampah di TPA dan memperoleh PAD dari penjualan kompos tersebut. Metode pengomposan, terdiri dari 1. Metode pengomposan aerob dengan aerator, 2. Metode pengomposan anaerob, 3. Metode pengomposan aerob non-aerator. Metode aerob-aerator. Metode pengomposan aerob dengan aerator adalah metode pengomposan yang membutuhkan udara dalam proses dekomposisinya dengan menggunakan aerator untuk pemenuhan kebutuhan udaranya. Bahan baku yang telah dicacah ditumpukan menjadi sebuah gundukan di atas bambu aerator diberi boosting nitrogen berupa urea sebanyak 1% dari berat bahan baku atau diberi tinja sebanyak 5% sampai 10% dan berat bahan baku boosting ini mempunyai tujuan agar mikroba endogen bahan dapat ditingkatkan populasinya dalam waktu singkat. Peningkatan populasi ini diharapkan dapat menimbulkan panas dalam tumpukan yang cukup tinggi akibat adanya akumulasi CO2. Ketika suhu dapat mencapai 55 derajat Celcius maka mikroba patogen dapat dieliminir. Suhu maksimal hari ketiga proses dekomposisi. Selanjutnya bahan diberi beneficilla mikroba yaitu mikroba pilihan yang bermanfaat agar kompos dapat naik kualitasnya. Dekomposisi akan selesai dalam waktu kurang lebih 10 hari, setelah dilakukan penstabilan terhadap bahan terutama penstabilan suhu dengan cara tumpukan dibongkar dan dianginkan selanjutnya dilakukan pengayakan, pengemasan dan penggudangan.
Metode anaerob, metode pengomposan yang dalam prosesnya ditiadakan keberadaan udara. Proses ini menggunakan pembungkus plastik, agar proses dekomposisi dapat berjalan dalam keadaan tanpa udara atau anaerob. Bahan baku yang sudah dicacah ditempatkan dalam terpal plastik dan diberi boosting nitrogen berupa urea 1% dari berat bahan baku, atau tinja manusia 5% sampai dengan 10% dari berat bahan baku. Dibuat tumpukan setinggi 1 meter dan kemudian ditutup atau dibungkus selama 7 hari. Setelah itu, buka bungkusan dan dilakukan pemberian beneficial mikrobe dan langsung dilakukan penstabilan. Proses selanjutnya adalah pengayakan, pengemasan dan penggudangan. Aerob non-aerator, metode pengomposan yang membutuhkan udara dalam proses dekomposisinya tetapi tidak menggunakan aerator. Kebutuhan udara diperoleh dari proses pembalikan yang dilakukan setiap hari sebanyak 1 kali pembalikan. Bahan baku yang telah dicacah ditumpuk menjadi sebuah gundukan dengan ketinggian sekitar 2 meter, diberikan boosting nitrogen berupa urea sebanyak 1% dari berat bahan baku atau diberi tinja manusia sebanyak 5% sampai dengan 10% dari berat bahan baku. Boosting ini bertujuan agar mikroba endogen ditingkatkan populasinya dalam waktu singkat. Peningkatan populasi ini diharapkan dapat menimbulkan panas dalam tumpukan yang cukup tinggi akibat adanya akumulasi CO2. Ketika suhu dapat mencapai 55 derajat Celcius maka mikroba patogen dapat dieliminir. Suhu maksimal dicapai pada hari ketiga proses dekomposisi. Selanjutnya tumpukan bahan diberi beneficial mikroba yaitu mikroba pilihan yang bermanfaat agar kompos dapat naik kualitasnya. Dekomposisi akan selesai dalam waktu kurang lebih 7 hari. Setelah itu dilakukan penstabilan terhadap suhu dengan cara tumpukan dibongkar dan diangin-anginkan. Selanjutnya dilakukan proses pengayakan, pengemasan dan penggudangan. Volume kompos TPA Selamat Indah. Metode yang akan kita laksanakan di TPA Selamat Indah adalah metode aerob non-aerator. Karena sistem ini tingkat kesulitannya rendah dan prosesnya hanya 10 hari. Hasil akhir kompos setelah diayak dari metode aerob non-aerator adalah 46% dari hasil tumpukan awal setelah dilakukan pengolahan. Hasil akhir kompos. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kompos yang dihasilkan TPA Selamat Indah akibat timbulan sampah organik Kabupaten Aceh Tenggara adalah 1. Timbulan sampah 152.400 kg per hari. 2. Sampah organik, 60%, 91.446 kg per hari. 3. Hasil akhir kompos 42.065 kg kompos per hari. Kompos penghasil PAD, kompos yang dihasilkan TPA Selamat Indah jika dihitung sebagai penghasil PAD, hasil kompos akhir 42.065 kg per hari. Hasil kompos per tahun 15.143.400 kg per tahun, harga estimasi kompos Rp2.000, PAD yang dihasilkan Rp30.286.800.000 per tahun. Daur ulang sampah plastik. Plastik yang akan kita daur ulang adalah plastik dari hasil bekas minuman mineral dan botol plastik lainnya. Jumlah timbulan sampah plastik dari volume sampah padat adalah 20%. Dengan demikian sampah plastik yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara adalah 30.480 kg per hari, yang masuk ke TPA Selamat Indah hanya 2.747 kg per hari. Berarti 27.733 kg per hari berada di sungai atau pemukiman masyarakat. Proses daur ulang plastik, setelah dilakukan pemilahan dari sampah padat menjadi sampah organik dan sampah plastik. Kemudian sampah plastik tersebut kita lakukan pencucian dan pengeringan dalam gudang proses daur ulang. Kemudian lakukan proses pres sampah plastik, dan siap untuk dipasarkan sebagai penambah PAD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara. Sampah plastik menjadi PAD. Plastik yang terbuang ke TPA Selamat Indah adalah 30.480 kg per hari. Dengan demikian dapat disimpulkan, plastik bersih setelah dipres 30.480 kg per hari. Plastik bersih per tahun 10.972.800 kg per tahun, harga satuan estimasi Rp1.200 per kilogram. PAD yang dihasilkan Rp13.167.360.000 per tahun.
Metode sanitary landfill, sistem pengolahan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Sebelum menumpuk dan menimbun, cekungan tersebut dipasang lapisan kedap yang berupa material geomembrane. Pelapisan dan penutupan sampah tersebut bertujuan agar sampah cepat membusuk, sehingga tumpukan sampah tersebut dapat ditimbun tanah untuk proses revitalisasi dan penghijauan kembali. Permukaan dasar dari metode sanitary landfill juga dilengkapi dengan pipa air lindi dan pipa gas metana yang berfungsi untuk mengumpulkan air lindi dan gas metana yang dihasilkan dari sampah yang ditimbun. Metode ini dinilai paling efektif untuk digunakan di tempat pembuangan sampah. Keunggulan menggunakan metode sanitary landfill, metode ini dinilai paling efektif guna mengurangi pencemaran lingkungan meski belum banyak tempat pembuangan sampah yang menerapkan metode ini. Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan sanitary landfill. 1. Mengurangi pencemaran tanah. Dengan tanah lempung sebagai pelapis, air sampah atau air lindi tidak akan terserap langsung ke tanah sehingga akan mengurangi terjadinya pencemaran tanah yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. 2. Menghindari ledakan gas metana. Dengan metode sanitary landfill, penggunaan pipa sebagai penyalur gas metana akan sangat menguntungkan sehingga menghindari terjadinya ledakan. 3. Penghasil gas. Selain menghindari ledakan, pipa gas metana yang digunakan di tempat pembuangan sampah dapat menghasilkan gas yang berfungsi untuk bahan bakar penggerak turbin. 4. Menambah nilai ekonomis dari sampah yang dihasilkan. Metode sanitary landfill tidak hanya membuat sampah terbuang begitu saja, akan terjadi pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Sehingga, sampah yang telah dipilah akan dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan PAD. Kerugian menggunakan metode sanitary landfill. 1. Kurang bisa diaplikasikan di daerah dengan populasi padat, karena ketersediaan lahannya yang sulit, tapi untuk Kabupaten Aceh Tenggara metode ini sangat cocok untuk dilaksanakan. 2. Apabila pengoperasiannya kurang tepat atau berjalan tidak semestinya, muncul dampak yang sama seperti metode open dumping. Hal ini yang terjadi di TPA Selamat Indah. Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara akan mengembalikan kondisi TPA Selamat Indah menjadi metode sanitary landfill. Demikian pemaparan kebutuhan dan potensi PAD, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Aceh Tenggara, tahun anggaran 2024. Terima kasih.